Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di kelas Pendidikan Teknologi Informasi. Bersama saya Hadi Riswanda, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang setiap hari kita pakai, tapi jarang kita lihat dalamannya. Ya, kita akan membahas tentang jaringan komputer, khususnya bagaimana cara internet bekerja, mengirimkan data sampai ke HP kita. Pastikan simak video ini sampai habis. Teman-teman, sadar gak sih saat kita mengirim chat WhatsApp ke teman yang jaraknya ratusan kilometer, pesan itu sampai dalam hitungan milidetik. Berdasarkan data terbaru, ada miliaran perangkat yang saling tukar data setiap detiknya. Tapi, pernah gak kalian mikir lewat jalur mana chat itu berjalan? Nah, semua keajaiban ini bisa terjadi karena adanya infrastruktur raksasa yang disebut jaringan komputer global, atau yang sering kita sebut sebagai internet. Biar gampang dipahami, kita pakai analogi sistem transportasi. Bayangkan jaringan komputer itu seperti jaringan jalan raya di kota kita. Data atau informasi yang kita kirim itu ibarat mobil yang berjalan. Jalannya sendiri adalah kabel serat optik atau gelombang wifi. Nah, setiap rumah di pinggir jalan punya nomor rumah unik yang di dunia IT kita sebut sebagai IP address. Tanpa komponen ini, data kita bakal nyasar. Secara umum, ada 3 aktor utama dalam jaringan komputer. Pertama, ada klien, yaitu perangkat yang kita pakai buat minta data. Contohnya HP atau laptop kita saat ini. Kedua, ada server, komputer raksasa milik perusahaan besar seperti Google atau Meta yang menyimpan semua video dan web. Nah, di tengah-tengah mereka ada router atau switch. Tugasnya mirip polisi lalu lintas yang mengarahkan kemana data harus berjalan agar sampai ke tujuan yang pas. Oke, sekarang kita bahas IP address. Sama seperti kita yang punya KTP sebagai identitas warga negara, setiap gadget yang terhubung ke internet wajib punya IP address. Angka unik inilah yang membuat server tahu ke HP mana mereka harus mengirimkan video YouTube yang kamu klik. Kalau gak ada IP address, server bakal bingung dan datanya ketukar sama tetangga sebelah. Ini bagian yang paling seru. Waktu kamu nonton video berukuran besar, file itu gak dikirim bulat-bulat secara utuh lewat kabel. Sistem jaringan komputer akan memecah file itu menjadi jutaan potongan kecil yang disebut data packets. Potongan-potongan ini bisa lewat jalan yang berbeda-beda di internet demi nyari jalur tercepat. Dan hebatnya, begitu sampai di HP kamu, potongan puzzle itu otomatis menyatu lagi dengan rapi tanpa ada yang rusak. Banyak orang mengira internet itu 100% lewat satelit di luar angkasa. Faktanya itu kurang tepat. Hampir 99% data internet antar benua dialirkan melalui kabel serat optik raksasa yang ditanam di dalam samudera. Jadi, waktu kalian buka web luar negeri,
Datanya beneran nyebrang lautan, lewat ke bawah-bawah laut seukuran pohon kelapa ini dengan kecepatan cahaya. Keren banget kan? Nah, supaya komputer dari merek yang berbeda-beda bisa saling nyambung, mereka butuh aturan main yang sama. Namanya protokol. Teman-teman pasti sering lihat tulisan HTTP atau HTTPS di browser kalian. Huruf S di ujung HTTPS itu artinya secure atau aman. Artinya, data yang kalian kirim seperti password atau nomor rekening sudah diacak atau dienkripsi selama di perjalanan. Jadi gak bisa diintip oleh hacker di tengah jalan. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan teknologi informasi, kenapa kita wajib paham ini? Karena masa depan pendidikan ada di dunia digital. Smart classroom, ujian online hingga e-learning, semuanya berjalan di atas fondasi jaringan komputer. Tugas kita nanti sebagai pendidik bukan cuma bisa pakai teknologi, tapi juga mengedukasi generasi muda agar paham cara kerja dan cara mengamankan lingkungan digital mereka. Nah, oke. Tadi itu sekilas perjalanan data internet yang biasa kita pakai sehari-hari. Semoga materi dasar jaringan komputer ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat terus ulik ilmu IT kita. Saya Hadiri Swanda, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam kata-kata atau dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.